Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Insinyur Haji Joko Widodo. Sampurasun, salam sejahtera. Sebagaimana biasa, hari ini kita akan sedikit memberikan apresiasi. Ada sebuah fenomena khusus di tengah-tengah gelombang kaum milenial yang menurut hitungan dari DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini, dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta yaitu di usia 17 sampai 41 tahun, dan ini cukup potensial dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z, ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda, ya kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Kita ngobrol-ngobrol berarti nih, Pak. Ya, sore hari gini Kang Alden, saya sengaja mencari Kang Alden sebab loh kok tiba-tiba main musik, lalu apa kasih judulnya Ini presidenku. Ini presidenku, lalu emang kenal sama Pak Ganjar gitu? Belum, Pak. Nah, mudah-mudahan dari fasilitas ini Pak Ganjar bisa melihat lah. Apa yang membuat tertarik? Kan calon presiden banyak katanya di. Benar, untuk pertama kali terima kasih bisa Ya. ngobrol di sini. Jadi saya tuh, makanya Bapak tadi sempat cerita bubur ayam dan lain-lain, itu tuh latar belakang saya, Pak. Ya, Jadi saya tuh pedagang, tapi waktu itu emang saya tuh main musik. Jadi Main musik juga. Jadi ibaratnya pedagang dan musisi lah gitu lah. Ya, Gitu, Pak. Jadi sebenarnya gini, Pak. Alhamdulillah ya, maksudnya dari respon sekarang tuh walaupun baru 2 hari. 1 hari setengah sebenarnya, Pak. Sehari setengah. Jadi baru 2 hari ini ya? Iya, 2 hari kurang, tapi respon tuh alhamdulillah banyak gitu ya, komen, share dan lain-lain. Termasuk Bapak alhamdulillah menemukan saya untuk silaturahmi gitu. Ya karena saya lihat kan rame di Ngelewat ya Pak ya di beranda. Coba gimana tuh lagunya tuh? Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya? Iya betul. Kasih, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini. Sampai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ganjar paling oke. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Saya mendukung garis keras Ganjar. Sekarang dukungan saya dianggap menyurut. Jujur saja, saya memang sempat bimbang dengan dukungan saya pada Ganjar. Tapi itu terutama bukan karena kualitas Ganjar. Tapi kalau Anda tanya, sekarang ini, siapakah yang lebih layak didukung di antara ketiga capres? Saya tetap akan menjawab Ganjar Pranowo. Penilaian saya terhadap Prabowo. Di Prabowo yang jadi masalah adalah dirinya. Saya tidak mungkin mendukung Prabowo
Prabowo karena dia memang tidak layak menjadi presiden Indonesia. Kelemahan Prabowo ada pada dirinya dan masa lalunya. Dalam demokrasi, kita harus bicara jujur, terbuka, agar proses politik bisa membawa Indonesia ke tahap yang lebih baik. Saya setidaknya bisa menyebut 6 persoalan dengan Prabowo. Kejahatan HAM-nya di masa lalu, ketidakstabilan psikologis, kedekatannya dengan cendana. Kita sekarang sudah mengetahui ada bakal calon yang sudah berkampanye di mana-mana. Saya sebenarnya kecewa terhadap kandidat-kandidat yang sekarang sudah kita kenal. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, dalam dunia kampanye ada satu masalah besar yang saya soroti dalam hal ini, yaitu bahwa mereka selalu membawa-bawa cerita, membawa misi-misi seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak 20 atau 30 tahun yang lalu. Apa itu? Yaitu bahwa mereka selalu membawa-bawa muatan-muatan feodalisme dan mereka mengajarkan serta melestarikan muatan-muatan feodalisme di tengah kancah demokrasi. Dan kita sekarang sudah mengetahui ada bakal calon yang sudah berkampanye di mana-mana. Saya sebenarnya kecewa terhadap kandidat-kandidat yang sekarang sudah kita kenal. Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies, dalam dunia kampanye ada satu masalah besar yang saya soroti dalam hal ini, yaitu bahwa mereka selalu membawa-bawa cerita, membawa misi-misi seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sejak 20 atau 30 tahun yang lalu. Apa itu? Yaitu bahwa mereka selalu membawa-bawa muatan-muatan feodalisme dan mereka mengajarkan serta melestarikan muatan-muatan feodalisme di tengah kancah demokrasi. Ini masalahnya. Mereka selalu ngomong bahwa kami adalah petugas rakyat, kami mencintai rakyat, kami akan melindungi rakyat, kami benar-benar akan bekerja untuk rakyat, bahwa kami mengabdi sepenuhnya untuk rakyat dan sebagainya. Rakyat. Nah, kenapa? Emang masalah di situ itu sebuah masalah yang sangat besar. Nah, kenapa itu masalah yang sangat besar dan bukan hanya sebuah masalah, bukan hanya sebuah kesalahan, tapi itu adalah sebuah keburukan. Mari kita analisis dalam konteks filosofi demokrasi. Jadi kita lihat dulu ya. Dalam tataran demokrasi, dalam filsafat demokrasi, kita tidak pernah mengenal dikotomi yang benar-benar kuat antara rakyat dengan pemerintahan. Kita nggak pernah menemukan itu. Tidak ada oposisi biner di situ. Ada rakyat, ada pemerintah, tuh nggak ada ceritanya. Kenapa seperti itu? Karena dalam demokrasi secara harfiah pun demokrasi sudah menjelaskan bahwa pemerintahan itu ada di tangan rakyat. Demokrasi itu adalah rakyat memerintah gitu. Jadi rakyat menjadi pemerintah atau pemerintah itu sesungguhnya adalah rakyat. Jadi menyatu di situ. Jadi kemudian ketika ada dikotomi bahwa ada pemerintah yang akan mengayomi rakyat, pemerintah yang akan melindungi rakyat, maka itu kesalahan besar gitu. Karena rakyat dengan pemerintah itu ya itu aja gitu. Jadi kalau misalkan kita menyalahkan pemerintahan dalam sistem demokrasi, ya kita menyalahkan kita juga gitu. Karena bagaimanapun mereka misalkan dipilih sama kita, mereka mendapatkan suara dari kita, mereka dapat uang yang dari kita juga karena pajak dan sebagainya gitu. Jadi intinya pemerintah itu ya rakyat juga. Nah, dan kelanjutan yang lebih fatal itu adalah bahwa sistem pemerintahan yang benar-benar memisah mana rakyat, mana pemerintah, mana raja, dan mana abdi itu adalah feodalisme. Feodalisme itu menciptakan sebuah pemisahan yang benar-benar kuat, menciptakan stratifikasi tertutup antara penguasa dengan rakyatnya. Penguasa itu memiliki segala sesuatu, termasuk tanah yang dipijak oleh rakyatnya, dan rakyatnya itu harus mengabdi kepada si penguasanya. Dan karena itu, maka si rakyat tidak berdaya, dan karena itu rakyat benar-benar ketergantungan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahnya, oleh raja-rajanya, oleh bangsawannya. Jadi dalam sistem feodal, ketika rajanya itu memerintah dengan sangat baik dan dia mencintai rakyatnya, maka rakyatnya akan hidup bergelimang harta, maka rakyatnya akan makmur, akan sentosa, akan enak dan nyaman-nyaman saja. Tapi mereka tetap pasif, mereka tetap sama sekali tidak mengatur pemerintahan, mereka hanya diberi kenikmatan oleh pemerintah. Dan sebaliknya, ketika pemerintahannya lalim, pemerintahan otoriter dan jahat atau absolut, maka si rakyat itu akan hidup dalam penderitaan, ancaman, tekanan, rasa takut dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Nah, itu adalah feodalisme. Feodalisme yang memisahkan antara rakyat dengan penguasa. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ya karena dalam sistem feodal, seperti yang dikatakan tadi, sistemnya itu adalah bahwa segala sesuatu yang ada dalam sebuah negara itu menjadi milik bangsawan, menjadi milik raja-raja. Sedangkan rakyat di situ konteksnya hanya sebagai penyewa tanah saja atau peminjam tanah saja. Yang hidup dan matinya itu benar-benar tergantung pada siapa yang menjadi penguasanya. Kan seperti itu. Nah, jadi ketika misalkan pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin kita, Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo mengatakan
mengatakan bahwa kami akan melindungi rakyat, kami akan mencintai rakyat dan sebagainya, maka sebenarnya dia telah menanamkan gagasan-gagasan feodalisme, gagasan-gagasan masa lalu, gagasan-gagasan bahwa kami pemerintah akan mengayomi masyarakat. Padahal sekali lagi tidak mungkin ada dikotomi dalam demokrasi. Itu kesalahannya. Lalu masalahnya apa? Lalu keburukannya apa? Keburukannya adalah ini yang pertama ya, ketika masyarakat terus-terusan dibombardir dengan cerita-cerita dikotomis bahwa kami pemerintah akan mengayomi rakyat, kami pemerintah akan menciptakan stabilitas keamanan, kami bagaimanapun akan tetap melindungi dan membela hak-hak rakyat dan sebagainya, maka yang terjadi adalah rakyat benar-benar menjadi pasif. Ini yang jadi masalah. Misalkan begini, ini umum terjadi di Indonesia dan ini gara-gara para politisi-politisi itu. Jadi ketika banjir Jakarta terjadi, yang salah siapa? Yang salah banyak, ada tata kota, ada apa. Tapi yang salah tentu saja dalam hal ini adalah masyarakat yang buang sampahnya sembarangan, masyarakat yang tidak mau bikin ketertiban-ketertiban dan sebagainya. Iya kan, itu kesalahannya. Tapi setiap banjir terjadi, yang disalahin adalah pemerintah. Nah, kenapa seperti itu? Ya tadi itu, karena dalam pikiran-pikiran feodalisme, apapun yang terjadi dalam sebuah negara, pasti yang salah itu pemerintah. Kenapa seperti itu? Ya karena rakyat pasif. Jadi kalau misalkan ada bencana alam, sekarang terjadi bencana alam, terjadi di ini. Terus diwawancara orang yang menjadi korban bencana alam, apa yang mereka harapkan? Pasti mereka yang mengharapkan, ya kita berharap pemerintah memberikan bantuan kepada kami, bla 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 bla. Jadi ditanamkan kepada masyarakat itu semangat-semangat bahwa mereka itu adalah fakir miskin, semangat-semangat bahwa mereka itu tidak berdaya, semangat-semangat bahwa mereka itu pasif dan tidak bisa melakukan apapun gitu. Jadi ketika misalkan ada masalah, masalahnya perampokan, masalahnya pembegalan, masalahnya begini dan begitu, ada korupsi dan sebagainya, mereka yang menyalahkan itu adalah pemerintah gitu. Karena kami kan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika misalkan jalanan macet, yang disalahkan ya tentu saja yang salah itu adalah pengguna jalan, yang kenapa udah tahu macet tapi masih beli mobil, tetap beli motor dan sebagainya. Kenapa nggak mau naik angkutan umum? Kan seperti itu. Tetapi tetap aja yang disalahinnya adalah pemerintah. Kenapa? Karena ada dikotomi bahwa rakyat ini tidak bisa melakukan apa-apa dan semuanya tergantung pada pemerintah. Nah, ini akhirnya apa? Ini akhirnya menciptakan sebuah kegagalan demokrasi. Feodalisme itu bisa berhasil kalau dalam semangat feodalisme. Demokrasi itu akan berhasil kalau dalam semangat demokrasi. Tetapi ketika feodalisme itu mentalitasnya dijejalkan, ditanamkan kepada orang-orang yang sedang menyelenggarakan demokrasi, maka itu jadi masalah gitu. Jadi ketika misalkan calon-calon pemimpin kita mengatakan kami akan membela rakyat dan sebagainya, ya gimana ceritanya, kan mereka sendiri dalam konteks itu masih rakyat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Percaya masyarakat Indonesia semakin lebih pintar dalam melihat dan memilih calon presiden. Mereka tidak hanya mendengar dari perkataan saja atau tidak melihat bahwa dia adalah seorang pemimpin kelompok tersebut tertentu dan sebagainya. Saya percaya masyarakat Indonesia lebih melihat bagaimana rekam jejak yang ada saat-saat ini. Bagaimana saya percaya itu 80% masyarakat Indonesia tidak akan memilih calon presiden yang didukung oleh kaum radikalisme ini, khilafah. Itu benar-benar hanya membuat penghambat saja untuk negeri ini bisa maju. Makanya jangan salah pemimpin. Jangan pilih pemimpin yang di belakangnya itu ada orang-orang radikalisme seperti itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! 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 Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka
pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Merdeka! Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.